Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan bagian 2 dari materi kita hari ini, yaitu mengenai limit tak hingga. Nah, ini perbedaan dengan bagian 1 sebelumnya adalah terletak pada variabel mana yang terus naik tanpa batas. Di sini kalau kita lihat, fungsi fx atau y-nya itu terus naik tanpa batas, sedangkan x-nya naik menuju ke nilai tertentu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada tanda plus. Berarti dapat dikatakan bahwa limit x menuju c dari sisi kanan untuk fungsi fx adalah terus naik tanpa batas. Jika untuk setiap bilangan positif m terdapat delta yang lebih dari 0 sedemikian hingga fungsi x, variabel x minus c itu lebih dari 0 tetapi kurang dari delta, sedemikian hingga fx-nya itu lebih dari m. Jadi dia selalu lebih dari m karena nilainya terus naik tanpa batas. Jadi ketika kita mengambil satu nilai acuan tertentu sembarang m, maka otomatis fx ini akan selalu lebih besar dari m karena dia selalu naik tanpa batas. Nah, lalu bagaimana sih kita dapat menentukan limit x menuju 1, mendekati 1 dari 1x min 1 kuadrat kalau dia didekati dari kiri atau dari kanan. Langkah pertama, adik-adik itu bisa menggunakan table of value. Jadi kalau dia mendekati 1 dari kiri, berarti kita menggunakan x yang nilainya kurang dari 1 tetapi mendekati 1. Kemudian, kalau kita menggunakan pendekatan dari sisi kanan, maka kita akan menggunakan nilai yang x-nya lebih dari tetapi mendekati 1. Katakanlah 1,1, 1,01, atau 1,001. Cara kedua dapat kita tentukan dengan menggunakan pendekatan grafik. Adik-adik yang mungkin semester kemarin sempat mengikuti kuliah Matematika IPA 2 dengan saya, mungkin sudah saya berikan berikan informasi tentang software yang bisa kita gunakan untuk menggambar grafik dengan mudah. Nah, di sini saya sudah menginstal di PC saya. Adik-adik kalau belum, silakan menginstal Grafmatika. Sekarang kita coba fungsinya. Jangan lupa untuk mengetik Y terlebih dahulu sama dengan 1 per X min 1 kuadrat. Untuk software ini adik-adik, dia hanya mengenal dua variabel, X atau Y. Y itu adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas. Misalnya adik-adik ingin menggambar suatu fungsi yang variabel bebasnya itu bukan X, tapi misalnya U, maka itu harus adik ubah dulu ke X. Jadi dia hanya mendeteksi dua variabel X dan Y. Dan ini adalah fungsi yang sudah saya ketikkan dari soal kita latihan soal yang pertama. Dan begitu sudah diinput fungsinya, kita tekan enter. Maka akan muncul di sini bahwa ada satu titik di mana kurva tersebut dari kiri dan kanan itu tidak memotong titik tersebut. Nah, ini disebut sebagai asimtot. Nah, kalau pada sistem ini, karena garisnya X sama dengan 1, ini kalau kita tarik, ada berbentuk vertikal, maka disebut sebagai asimtot vertikal. Sekarang kita lihat bahwa dari sisi kiri itu nilainya mendekati naik tanpa batas, naik tanpa batas, berarti kan plus tak hingga. Dari sisi kanan 1 itu juga naik tanpa batas, juga plus tak hingga. Berarti dapat kita tuliskan bahwa limit X mendekati 1 dari kiri dari fungsi 1 per, apa tadi fungsinya? Fungsinya tadi adalah X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat itu adalah plus tak hingga. Begitu juga limit X mendekati 1 plus adalah 1 per, dari 1 per 1, X min 1 kuadrat itu juga plus tak hingga, sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit X mendekati 1 dari 1 per X min 1 kuadrat itu adalah
plus tak hingga. Kenapa kok bisa kita simpulkan ini? Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang limit dari sisi kiri dan sisi kanan. Syarat dari limit itu ada di titik tersebut bahwa dari sisi kiri maupun dari sisi kanan itu harus menghasilkan nilai yang sama. Di sini menghasilkan sama-sama positif tak hingga, sehingga ketika limit X mendekati 1 secara general itu akan menuju naik tanpa batas atau plus tak hingga. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan. Jadi tadi kan kita sudah melihat contoh dari asimtot vertikal, yaitu ketika di titik X sama dengan 1, kurva tersebut tidak pernah memotong. Nah, apa sih syarat dari asimtot vertikal? Jika garis X sama dengan C itu merupakan asimtot vertikal dari grafik Y sama dengan Fx, jika salah satu dari 4 pernyataan berikut itu berlaku adik-adik. Jadi dari sisi kanan itu plus tak hingga atau min tak hingga. Jadi dari sisi kanan itu naik tanpa batas atau turun tanpa batas. Kemudian dari sisi kiri itu naik tanpa batas atau turun tanpa batas. Berarti titik X sama dengan C itu merupakan asimtot vertikal. Jadi diingat-ingat kalau titik X itu adik-adik berarti membayangkan oke, titik X itu bukan asimtot horizontal. Jadi banyak yang keliru di situ. Oh, garis X itu kan sumbu X itu kan horizontal, maka itu tidak seperti itu adik-adik ya. Jadi karena kita mengambil titik X di situ, maka kita akan menggambarkan satu garis vertikal yang dia itu paralel dengan sumbu Y. Maka garis X dan C itu merupakan asimtot vertikal. Demikian juga kalau garis Y sama dengan B itu merupakan asimtot horizontal dari grafik Y sama dengan Fx, jika limit X yang naik tanpa batas dari Fx itu adalah suatu nilai tertentu, mendekati suatu nilai tertentu. Atau jika X-nya turun tanpa batas, Fx-nya tadi juga tertentu, mendekati suatu nilai tertentu. Nah, ini juga kadang-kadang mengecoh. Jadi ketika semester kemarin saya mengajar, banyak yang menyebutkan bahwa garis Y sama dengan B ini adalah asimtot vertikal. Karena berpikir bahwa oh sumbu Y itu kan tegak. Tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi ketika kita menggambar, jadi ketika kita menggambar, katakan ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Dan kita menggunakan titik X sama dengan C. Lalu, yang mana garis X sama dengan C? Kita tarik garis lurus vertikal adik-adik melalui titik X sama dengan C tadi. Ya, jadi tidak seperti ini. Apa bedanya kalau X sama dengan C terus kita tarik seperti ini kan sama dengan sumbu X biasa? Tidak ya. Jadi ketika kita menggambar garis X sama dengan C, maka kita membuat garis lain yang tegak lurus dan berpotongan di titik X sama dengan C. Maka ini adalah asimtot vertikal. Demikian pula, kalau kita menggambarkan garis Y sama dengan B, berarti kita harus menggambarkan suatu garis yang berpotongan pada titik Y sama dengan B. Nah ini, it should be here. Jadi, garis ini karena posisinya yang paralel terhadap sumbu X, maka dia merupakan asimtot horizontal. Nah, apa makna dari asimtot ini? Asimtot ini artinya bahwa ketika kita menggambarkan kurva Fx, kurva tersebut tidak memotong garis ini, sumbu ini, maupun sumbu ini. Jadi kurva tersebut hanya mendekati tetapi tidak memotong sumbu asimtot tadi. Seperti itu. Oke, berarti kita coba lagi, kita lihat. Nomor 1 tadi sudah kita bahas ya adik-adik. Sekarang kita coba lihat yang nomor 3. Menentukan asimtot vertikal dan horizontal dari Fx sama dengan 2x x min 1. Kita gambar dulu dengan graf matika. 2x per x min 1. Oke, clear screen. Jangan lupa menuliskan Y. 2x per x min 1. Kalau kita lihat di sini adik-adik, saya kecilkan. Di sini ada dua asimtot ya.
asimtot vertikal dan asimtot horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini asimtot vertikalnya itu adalah 1. Kenapa? Karena dari sisi kanan dan sisi kiri, kedua gambar kurva ini tidak memotong di titik 1. Jadi kalau kita tuliskan limit X mendekati 1 dari kanan dari fungsi 2X per X min 1 ini adalah 1 dari kanan itu adalah plus tak hingga ya adik-adik ya, karena dia naik tanpa batas. Berarti limit X mendekati 1 dari kiri ini adalah minus tak hingga, karena kalau kita lihat dari grafiknya dia turun terus tanpa batas atau menuju ke Y negatif seperti itu. Sekarang kita lihat asimtot horizontalnya dari grafik ini juga. Berarti kan kita cari sumbu horizontal yang kurva itu tidak memotong tapi mendekati. Di sini berarti kan adalah titik 2. Dari 2 positif, yaitu dari atas kita lihat kurva ini terus naik tanpa batas menuju X positif. Berarti kalau kita tuliskan dalam notasi limitnya, ini kita tuliskan limit X tak hingga dari 2X per X min 1 itu adalah Y-nya di sini adalah 2. Sedangkan limit X yang turun tanpa batas dari 2X per X min 1, kita lihat X yang turun tanpa batas. Oke, ini ya adik-adik ya. Itu juga adalah 2. Jadi, asimtot vertikal itu dinyatakan oleh dalam bentuk limit itu seperti ini. Ini berarti asimtot. Nah, ya, intinya seperti itu ya adik-adik. Jadi, semoga bisa dipahami. Silakan mencoba mengerjakan latihan soal yang lain. Jangan lupa untuk mengunduh terlebih dahulu Grafmatika untuk apakah di titik manakah dia asimtot. Kemudian kita tuliskan kembali ke dalam notasi limit seperti yang pada soal nomor 3 jika perlu. Tapi jika soal sudah diberikan dalam bentuk limit dan adik-adik sudah menggambarkan di Grafmatika, tidak perlu lagi dituliskan dalam bentuk limit, tapi langsung dituliskan di mana asimtotnya. Kalau seperti ini berarti nilainya tinggal menentukan apakah dia plus tak hingga atau minus tak hingga seperti pada soal nomor 1 tadi. Baiklah adik-adik, silakan dilanjutkan mengerjakan latihan soal. Kita lanjutkan diskusi melalui Google Classroom.